Haleluya. Beri kemuliaan dulu yang meriah buat Tuhan. Shalom. Iya. Saya udah ucapin selamat tahun baru belum ya? Udah ya? Udah ya? Udah ya? Haleluya. Mau diberkati nggak? 2025 mau lihat berkat Tuhan? Mau lihat kemenangan? Mau lihat keberhasilan? Yang mau angkat tangan? Iya, boleh salam kanan kiri bilang tahu caranya nggak? Tahu caranya nggak? Tadi dinyanyiin loh, kita buka yuk Mazmur 133. Mazmur 133 ayat yang pertama sampai ketiga. Jadi ada satu hal yang harus dipelihara sepanjang 2025. Supaya apa? Supaya kita melihat penyertaan Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Amin. Waktu Tuhan menyertai kita, baru kita lihat keberhasilan. Baru kita lihat berkat, baru kita lihat mujizat, baru kita lihat hal-hal yang luar biasa terjadi dalam hidup kita. Tapi untuk Tuhan ada di situ. Untuk Tuhan memerintahkan berkat ke sana, maka diperlukan cuma satu. Ya kita baca, 2, 3, apa katanya? Dibaca. 2, 3, apa katanya? Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut. Yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi mau diberkatin, caranya gimana? Boleh lihat kanan kiri, salamin depan belakang. Bilang gini, rukun. Tuhan itu ada di atas kerukunan. Tuhan di atas unity. Tuhan di atas persatuan. Amin. Iya, bukan saya yang ngomong, ini firman Tuhan. Kesanalah Tuhan akan memerintahkan berkat. Kesinilah Tuhan akan memerintahkan berkat. Mon Hermon mau diberkati, gampang. Rukun. Amin, saudara. Ya, keluargamu mau diberkati apa? Rukun. Kerukunan itu yang selalu saya pelihara di dalam keluarga saya. Supaya apa? Supaya keluarga saya menjadi keluarga yang diberkati. Amin, saudara. Supaya saya melihat ada tangan Tuhan di sana, ada pembelaan Tuhan di sana, ada penyertaan Tuhan di sana. Sederhana aja, rukun. Kata rukun sederhana, tetapi nggak gampang. Dan waktu ada kerukunan, Tuhan melihat yang pertama, ayat firman yang kedua, dia bilang apa? Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Ini bicara mengenai apa? Ini bicara mengenai minyak urapan. Jadi kerukunan itu seperti minyak urapan yang ada di dibubuhkan ke atas kepala imam-imam, dibubuhkan ke perabot-perabot di dalam bait Allah. Itu sebetulnya seperti itu. Itu bicara mengenai apa? Itu bicara mengenai perkenanan. Jadi imam itu kalau sudah dikasih minyak urapan, saya mau kasih tahu, imam itu menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Tanda perkenanan itu adalah minyak urapan. Tanda perkenanan Tuhan untuk perabot itu dipakai adalah diurapi. Supaya apa? Supaya perabot-perabot ini menjadi layak dipakai untuk pujian, penyembahan, praise and worship yang ada di dalam bait Allah. Jadi kalau keluargamu mau diberkati, rukun. Kenapa? Karena waktu Anda rukun, firman Tuhan bilang ada perkenanan Tuhan atas keluarga saudara, atas gereja saudara. Amin, saudara. Kan yang penting itu perkenanan Tuhan. Itu yang sangat kita perlukan. Setuju? Tadi nyanyiannya apa? Kebenaranmu, perkenananmu, itu yang menjadi utama dalam hidup kita. Tanpa perkenanan Tuhan kita gak jadi apa-apa. Amin Bapak Ibu. Amin. Perjamuan kudus, iman kita kepada Kristus menjadikan apa? Menjadikan kita orang benar. Menjadikan kita orang yang diperkenan oleh Tuhan. Sehingga apa? Sehingga hidup kita, mulut kita penuh dengan kuasa. Yohanes 1 ayat 12 bilang kamu akan punya otoritas exousia sebagai anak-anak Allah. Gitu. Kapan? Waktu perkenanan Tuhan ada.
Keluargamu akan menjadi keluarga-keluarga yang diperkenan oleh Tuhan. Maka keluargamu akan menjadi keluarga yang penuh dengan kuasa. Keluarga yang bisa kemanapun kau bisa menyaksikan kebesaran Tuhan. Yang pertama. Yang kedua, ayat 3 bilang apa? Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas. Seperti embun Gunung Hermon. Turunnya di mana Gunung Hermon? Ratu Plaza. Hah? Anda kalau yang pernah ke Tanah Perjanjian, boleh angkat tangan. Tanah Perjanjian. Yang pengen ke Tanah Perjanjian. Semua pengen. Ya, salam kanan kiri bilang nabung. Nabung kagak pengen ke Tanah Perjanjian gimana? Hah? Orang Israel aja nabung. Orang Yahudi itu tiap tahun di hari raya Shavuot atau yang Anda kenal sebagai hari raya Pentakosta atau hari raya 7 minggu, itu mereka harus pulang mudik ke Yerusalem. Yahudi-Yahudi diaspora. Maka mereka buat 2/10, 1/10 dipersembahkan kepada Tuhan, 1/10 buat apa? Mudik. Boleh dilirik gak? Bilang, orang Yahudi aja nabung. Amin. Loh, di atas langkah iman kita Tuhan bikin mujizat, setuju? Iya, mungkin Anda bilang Pak, saya kalau nabung paling bisa 50.000 Pak sebulan. Kapan saya nyampe Israelnya Pak? 50.000 sebulan, Tuhan Yesus datang kedua kali juga belum nyampe Pak di Israel. Waktu kita langkah iman di sana ada mujizat yang terjadi. Amin. Mungkin yang kau tabung belum cukup, Tuhan akan cukupkan. Kau lihat itu nanti. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Seperti embun gunung Hermon turun ke gunung Sion. Mungkin gak embun Hermon turun Sion? Gak mungkin. Hermon itu di utara. Di dataran tinggi Golan. Di perbatasan dengan Syria. Suriah. Lebanon. Di utara Bapak Ibu. Sion di mana? Selatan. Mungkin gak embun Hermon turun Bukit Sion? Gak mungkin. Tetapi kalau engkau bersatu, kalau engkau rukun, maka firman Tuhan bilang, yang gak mungkin bisa jadi mungkin. Beri kemuliaan yang meriah buat Tuhan. Amin. Kenapa? Karena ada perkenanan Tuhan. Mau lihat hal-hal yang mustahil terjadi dalam hidupmu, digenapi dalam hidup saudara, rukun saudara. Rukun. Saya sepanjang hidup menyaksikan kebaikan, mujizat Tuhan. Satu aja yang saya jaga, apa? Rukun. Saya dan keluarga harus live in a unity. Itu yang paling penting sebetulnya. Gereja harus unity. Gereja itu gak perlu apa-apa. Gereja itu perlu kerukunan. Supaya di sini ada perkenanan Tuhan. Supaya di sini ada mujizat Tuhan. Amin. Amin. Iya. Nah gimana? Kata rukun gampang. Kata rukun gampang. Tapi sulit. Pertanyaannya gini, kenapa sih kok kerukunan itu begitu indah? Kenapa kerukunan itu kemudian begitu penting? Yang pertama karena di dalam kerukunan itu ada yang namanya sinergi. Katakan sama saya sinergi. Tahu gak sinergi? Kalau saya bisa angkat 10 kilo. Pak Hari Saragi bisa angkat 10 kilo. Waktu kami bersatu, kami angkat berapa? Kalau angkat 20 itu namanya energi. Nggak ada nilai tambah. Tapi waktu saya bersatu sama Pak Hari Saragi, kami bisa ngangkat 50 kilo. Kami bisa angkat 60 kilo. 3 kali lipat dari apa yang bisa kami lakukan kalau kami sendiri-sendiri. Kenapa? Karena saya bisa sharing, Pak. Nih pegang. Ada batang besi, sana pegang satu, saya pegang satu. Bebannya taruh tengah. Itu bisa diangkat lebih dari 20 kilo. Bisa 40, bisa 60. Itu yang namanya sinergi, ada nilai tambahnya. Di dalam satu kesatuan, di dalam satu kerukunan, selalu ada nilai tambah. Bukan 1 tambah 1 jadi 2, 1 tambah 1 bisa jadi 4, bisa jadi 5. Kenapa? Karena ada kerukunan. Tapi kalau saya nggak rukun sama Pak Hari, kita nggak lakukan apa-apa, ya udah saya cuman bisa angkat 10, beliau cuman bisa angkat 10. Makanya harus bersatu. Gereja-gereja harus bersatu.
Di dalam gereja harus bersatu supaya apa? Supaya ada sinergi. Katakan sama saya sinergi. Amin. Jadi gereja itu nggak hidup berdasarkan kekuatan masing-masing, tetapi waktu kita bergabung, di situ ada nilai tambah. Yang kedua, bukan hanya itu, besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia yang lain. Artinya apa? Di dalam kerukunan itu ada kedewasaan. Karena untuk rukun, untuk Anda bersatu, ini saya mau tanya nih, Pak Gembala, di sini ada gesekan? Pasti ada. Tim pelayanan ada gesekan? Pasti ada. Satu sama ini sama itu sama ya enggak? Ya enggak? Pasti ada. Tapi itu bagus. Kalau engkau masih bisa melayani bersama, artinya apa? Gesekan itu mendewasakan saudara. Setuju saudara? Amin? Besi menajamkan besi. Nanti karakter yang terkuat itu yang akan kemudian membentuk yang lain. Karakter terkuat di dalam dunia ini, satu namanya, apa? Baja, bukan. Namanya diamond. Diamond. Itu terkuat. Anda kalau lihat ini lagi ngebor MRT nih. Coba Anda tanya, itu mata bornya pakai apa? Itu pakai diamond itu depannya. Makanya mahal. Diamond, apa juga ketemu diamond kalah, habis. Mau itu beton kayak, mau itu batu, mau itu cadas, ketemu diamond. Sekarang di dunia penerbangan di dunia kedokteran itu ada alat baru. Namanya rotablator. Dulu, kalau orang kena sumbatan di pembuluh darah atau sklerosis, kalau sumbatannya kalsium, maka biasanya sudah nggak ada jalan lain bypass, no other way. Tapi sekarang enggak. Di beberapa tempat bisa diapain? Dibor. Sumbatannya dibor. Sumbatannya itu dibor. Sumbatan itu nggak kepalang tanggung itu keras banget. Itu udah kayak granit itu, kalau Anda tahu. Tapi dengan rotablator bisa tembus dia. Bisa tembus sumbatannya. Gitu. Bisa tembus. Pakai rotablator. Nah, rotablator itu mahal. Satu kali aplikasi mungkin sekitar 40-50 juta. Kenapa? Karena depan daripada mata bornya itu diamond. Dan itu sekali pakai, habis dipakai buang, nggak bisa dipakai ulang. Makanya mahal Bapak Ibu. Itu diamond. Dan hebatnya, saya diterangin sama dokter, hebatnya sudutnya diatur sedemikian rupa, sehingga hasil bornya itu, serpihannya itu lebih kecil dari sel darah merah. Makanya dia nggak akan nyumbat di mana-mana. Nanti masuk ke ginjal, masuk ke liver, dikonsumsi sama badan kita habis. Hilang. Hebat ya? Penemuan sekarang ya, luar biasa. Itu diamond tuh. Gitu. Itu kenapa? Itu karakter yang paling kuat. Makanya kalau orang udah bebal nggak bisa dibilangin, jangan bilang kepala batu. Lu kepala lu diamond. Udah lebih keras dari batu. Gila loh. Udah kepentok berulang kali, udah ini nggak belajar juga kepala apa? Haleluya. Ada nggak orang-orang begitu? Ada. Tapi saya mau kasih tahu, karakter kita akan terbentuk dengan gesekan. Makanya buat Tuhan, yang namanya kerukunan itu bagus. Karena waktu engkau bisa rukun, artinya engkau sudah menjadi dewasa. Amin, saudara. Amin. Orang kalau nggak dewasa nggak bisa rukun. Orang kalau dewasa nggak bisa rukun. Gesekan dikit, gue keluar ah. Gitu. Mutung, ya kan? Tapi itu nggak ada di Harmon Church semua diamond. Haleluya. Oh ibu yang dikasih Tuhan, come on. Gitu, bagus artinya engkau sudah dewasa, sungguh-sungguh engkau sudah dewasa, baru engkau bisa bersatu. Makanya saya bilang, ngomong bersatu, ngomong rukun gampang ngomongnya, melakukannya sulit.
Karena yang namanya kerukunan itu butuh 3 hal. Catat baik nih. Kalau keluargamu mau rukun, pastikan 3 hal ini ada di dalam kehidupan saudara. Yang pertama, coba kita lihat di dalam 2 Filipi pasal yang kedua, ayat yang kelima. Filipi pasal yang kedua, ayatnya yang kelima Bapak Ibu. Supaya kita berdampingan dengan rukun. Supaya dalam rumah tangga ada kerukunan. Di dalam pelayanan ada kerukunan. Di kantor ada kerukunan. Maka engkau perlu yang pertama ini. Ya kita baca, 2, 3. Apa katanya? Menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang pertama, gimana caranya rukun? Engkau dalam keluargamu, dalam gerejamu harus punya tujuan yang sama. Gak boleh beda-beda. Kalau di dalam pelayanan yang satunya aktualisasi diri, yang satunya hobi, yang satunya mempermuliakan Kristus, begitu mereka bersatu, Anda gak akan pernah rukun. Kenapa? Karena tujuannya beda. Dalam pesawat pilotnya 2. Ada kiri, ada kanan, ada captain, ada co-pilot. Bayangin kalau tujuannya beda. Yang satu mau ke Jayapura, satu Medan. Kelar tuh pesawat, saudara. Iya enggak? Satu kali saya dilaporin. Jadi ada bapak-bapak di depan, badan besar, kulit hitam, ngeri. Duduk di business class. Padahal dia tiketnya ekonomi. Tapi dia duduk di business class. Security datang, ditentang sama dia. Kau siapa? Saya security Allah. Kau cuman security. Kau gak bisa atur-atur saya. Siapa kau? Saya apa kau? Saya mau duduk sini. Pak, Bapak tempat duduknya gak di sini. Bapak di belakang, Pak. Bapak di kelas ekonomi. Tidak, saya mau di sini. Akhirnya pramugari mencoba datang, dia bilang, kau siapa? Saya pramugari Pak. Tugasmu apa? Ya kami melayani. Masa pembantu mau atur-atur? Ajar nih orang nih. Ya kan? Akhirnya semua nyerah, mereka datang sama saya. Kep, tolong dong. Itu tuh yang di depan, nggak mau minggir. Kenapa emang? Iya udah dikasih tahu begini. Emang dia di ekonomi begini. Itu seat ada yang punya karena ini penuh pesawat. Jadi dia harus ke belakang. Tolong pindahin Cap. Kalau enggak kita enggak jalan-jalan. Saya datang. Saya bisikin aja bentar. Dia pindah. Saudara. Pindah dia. Cap dibisikin apa tadi? Saya tanya, Bapak mau kemana? Saya mau ke Jayapura. Pak, yang di depan ke Medan Pak. Yang di depan ini ke Medan. Kalau mau Jayapura belakang. Oh begitu ya, baru dia belakang. Kenapa saya begini? Karena saya tahu orang kalau kayak begini, ngeyel kayak begini, ini pasti bodoh. Kalau pinter gak bakal begini. Kalau pinter dia tahu bagiannya, kalau pinter dia tahu haknya dong. Amin, saudara. Iya, kalau yang model ngeyel begini apa? Iya, salam kanan kiri. Lu kalau ngeyel bodoh. Yang suka ngeyel. Haleluya. Tujuanmu harus sama Bapak Ibu. 2009 Tuhan panggil saya melayani Tuhan sepenuh waktu, tinggalin profesi saya sebagai seorang pilot. Gimana istri saya sama saya Bapak Ibu? Istri saya bisa dengan santai kalau memang itu dari Tuhan, maka kamu harus jalanin. Saya bilang saya gak punya gaji lagi, it doesn't matter. Yang penting kehendak Tuhan harus kita jalanin. Pertanyaan saya, kenapa bisa seperti itu? Jawaban saya cuma satu, karena saya sama istri saya share pikiran dan hati Kristus. Amin saudara. Tujuan kami sama. Dalam hidup gak ada yang lebih penting daripada mengerjakan pekerjaan Tuhan. Gak ada yang lebih penting. Hidupku harus melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Hanya itu. Saya di dalam hidup dengan keluarga saya cuma satu. Melakukan agendanya Tuhan, bukan agenda saya. Dalam saya melayani, saya melakukan agendanya Tuhan, bukan agenda pribadi saya. Maka itu yang harus dibangun. Tujuan yang sama. Kalau tujuan kita beda, kita gak akan pernah bisa rukun Bapak Ibu. Pasti gak akan pernah bisa rukun.
Makanya kalau kita saya sering dipanggil untuk adakan manajemen training dan segala macam. Satu aja. Samakan dulu persepsi. Saya suruh top manajemen kasih tahu dulu tujuannya apa. Baru nanti kita terjemahkan. Amin, saudara. Amin. Iya, sebelum kita tahu tujuannya susah. Kita mau pergi kemana nih? Mau makan atau mau tamasya kan beda-beda. Tujuan kita samain. Kalau enggak, kita akan selalu bergesekan hal-hal yang tidak perlu. Setuju sama saya Bapak? Amin. Iya. Mon Hermon, ayo mulai dari Pak Gembala kasih tahu visinya, misinya. Kemudian yang bawah menyamakan tujuannya. Maka langkah kita, marching, langkah kita akan harmonis terus. Bersama dengan langkahnya Kristus maju terus. Amin. Iya, keluarga kita juga sama. Lo gimana Pak caranya supaya di dalam keluarga itu bisa sama persepsinya? Saya cuma satu. Apa? Bangun mesbah keluarga. Makanya saya sama anak-anak saya pikirannya sama, tujuannya sama. Kalau enggak, anak-anak saya bisa komplain Bapak Ibu. Kenapa? Hari ini saya hidup dengan 20 anak yang bukan anak kandung saya. Makanya anak saya ada 2. Anak dalam pernikahan dan anak di luar nikah. Nah ini anak-anak di luar nikah ada 2 nih di sini. Coba boleh berdiri? Coba kita lihat. Nah ya kan, nah ini. Loh kami hidup sama mereka Bapak Ibu. Anak saya gak punya privacy. Anak saya gak punya kamar pribadi. Tidak memungkinkan untuk hal itu terjadi. Komplain gak mereka? Enggak. Kenapa? Karena tujuanku dan tujuan mereka sama. Hidup ini dibangun untuk melakukan kehendak Tuhan. Amin. Amin. Iya. Gampang. Makanya dengan sangat santai, saya gak pernah yang namanya pelayanan itu jadi pilihan. Bayangin kalau kita tujuannya gak sama, pelayanan pun bisa jadi pilihan. Mau kemana Mi? Mau doa malam? Oh ya. Besoknya, loh Mi mau kemana lagi? Mau latihan paduan suara. Besoknya lagi, loh Mi mau kemana? Ada ibadah kaum wanita. Lama-lama si suaminya ngomong, lu tiap hari gereja lu kawin sama gembalanya gitu. Pilih dia apa pilih gua? Nah gini nih. Mengerikan nih kalau udah kayak gini. Kenapa banyak orang gak bisa melayani? Karena waktu punya uang cuma segitu-gitunya. Ada keperluan pekerjaan Tuhan, ada keperluan pribadi. Ini akan jadi pilihan, tetapi tidak dalam keluarga saya. Enggak, kita tahu mana yang menjadi keperluan Tuhan, itu harus duluan. Amin. Amin. Enggak ada pilihan. How? Mesbah keluarga Bapak Ibu. Tiap hari, pagi, malam. Mesbah, di situ kita samakan persepsi kita, di situ kita samakan hati kita. Kalau enggak bisa Bapak Ibu. Nggak bisa. Kalau kita mengabaikan yang namanya ini, nggak bisa. Makanya ayah-ayah, bapak-bapak Yahudi, tugasnya satu, bukan cari makan. Apa? Perkatakan Taurat Tuhan. Siang, malam, waktu engkau berjalan bersama dengan anak-anakmu, waktu engkau makan bersama dengan dia, waktu engkau berdiri dengan dia. Ngerti maksud saya? Itu dulu. Tanemin dulu. Kasih tahu dulu sama mereka. Akulah Tuhan Allahmu yang mengeluarkan engkau dari tanah Mesir. Amin, saudara. Itu dulu pemahamannya harus satu dulu. Demikian juga dengan keluargamu dan keluargaku. Mau rukun, tujuannya harus sama. Amin, saudara. Hatimu pastikan engkau punya tujuan yang sama dengan Kristus dalam hidup ini. Yang kedua, yuk kita baca. Terusin. Ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7. Kita baca sama-sama Bapak Ibu. 2, 3. Apa? Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Terusin, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil apa? Rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Yang kedua apa? Perlu kerendahan hati. Anda kalau udah sombong, Anda kalau udah tinggi hati, nggak akan bisa bersatu. Pasti lu nggak bisa rukun. Kenapa? Karena orang kalau tinggi hati, kepentingan saya di atas semuanya. Orang kalau udah tinggi hati, gue dapat apa? Dan dia gak peduli dia kasih apa.
Kalaupun dia melakukan sesuatu, dia sangat butuh dengan pujian dan pengakuan. Ngerti maksud saya? Ngeri. Kayak gini mau rukun gak bisa. Orang kalau mau rukun mesti rendah hati Bapak Ibu. Mesti rendah hati, amin. Amin, kalau kita udah rendah hati, kita gak pernah sakit hati. Kalau kita sudah punya rendah hati, maka kita juga menyadari bahwa saya penuh kekurangan, sehingga kalau rekan saya, kalau partner saya, kalau istri saya, kalau anak-anak saya ada kekurangan, it's normal. Dan kita akan mudah untuk menerimanya. Amin. Kalau orang udah tinggi hati, oh right is me, wrong is the other. Ngeri Bapak Ibu. Salah itu pasti bukan gua, yang lain. Kenapa gitu? Itu biasanya dari kecil, didikannya udah salah. Makanya kalau anak kita lari, cucu kita lari-lari, kejedot meja, jangan mejanya dipukulin. Meja nakal ya dek ya, meja nakal. Jangan, ini anak bertumbuh jadi right is me, wrong is the other. Bilang, meja gak salah dek. Kamu yang harus lebih hati gitu, supaya dia tahu value-nya. Jangan apa-apa dibelain, emang sayang, emang bagus, emang pinter. Enggak Bapak Ibu, itu pendidikan yang bodoh. Kasih tahu sama dia, kamu salah. Kalau salah, kasih tahu salah kamu. Berantem sama kakaknya, adiknya, kamu salah, salah. Amin. Supaya dia gak jadi orang egois, supaya dia gak jadi orang tinggi hati. Kalau udah tinggi hati susah rukun Bapak Ibu. Susah rukun, percaya sama saya. Sama, anak-anak saya sama saya, sama. Kenapa? Karena banyak kebutuhan, banyak prioritasnya menjadi berbeda. Kenapa? Karena kalau buat saya, prioritas pertama adalah pekerjaan Tuhan dulu. Prioritas pertama adalah mereka hidup dulu. Next baru kita. Emangnya anak-anak saya gak punya keinginan? Punya. Tapi bagaimana dia bisa menekan itu? Kalau dia tidak tinggi hati. Kalau dia tinggi hati, wah gengsi nomor 1. Ya enggak? Harus pakai ini, harus pakai itu, handphonenya harus ininya begini, ini. Waduh, kalau udah kayak begitu kita gak bisa ngerjain pekerjaan Tuhan Bapak Ibu. Kenapa? Karena semua prioritasnya ada di kita. Jangan pernah jadi orang yang tinggi hati. Susah ngampunin. Tinggi hati, gampang sakit hati. Orang tinggi hati gampang tersinggung. Amin. Amin. Iya, saya pernah share di sini. Orang tinggi hati, jangankan diomongin, enggak, muka juga diterjemahin sama dia. Hah? Iya enggak? Ya kan? Duduk di situ, WL di sini, WL nyanyi. Tiba-tiba kan, tuh WL gue gak suka. Kenapa? Mukanya ngelihat gue kayak apa ya gitu loh. Padahal kena juga kagak saudara. Hah? Padahal kenal juga enggak Bapak Ibu. Ya, iya kan? Oh, orang kalau udah tinggi hati juga begitu, Bu. Hati-hati makanya. Iya kan? Padahal WL punya persoalannya sendiri. Kenapa mukanya asem? Lah dia mules Pak. Nggak ada urusannya sama kita. Ya, tapi kalau orang udah tinggi hati, semua juga terjemahin. Muka orang diterjemahin. Iya kan? Senyum orang diterjemahin. Nggak lucu. Ngapain dia? Ketawanya kayaknya ngenyek banget. Ketawa salah. Amin. Iya, diem salah. Diem salah nggak? Salah. Salah. Kenapa diem aja? Apa lo? Bapak Ibu udahlah. Sebetulnya masalahnya bukan sama orang, masalahnya sama diri kita. Kita bermasalah dengan diri kita. Kita belum selesai dengan diri kita. Amin, saudara. Sehingga akhirnya kayak begitu. Nyinyir aja kerjaannya. Apa juga salah, saudara. Amin. Kalau udah kayak gini mau bersatu. Mimpi, Bu. Gak bisa. Persatuan, unity, perlu apa? Kerendahan. Jadi 2025 pergumulan kita apa? Mari kita punya pikiran dan perasaan Kristus. Terus kita asah. Biar kita punya tujuan yang sama dalam keluarga. Itu dulu kerjain. Yang kedua apa? Jangan tinggi hati. Pergumulan kita apa? Rendah hati. Yang ketiga, yang terakhir. Matius pasal yang 5 ayat 37 Bapak Ibu. Matius 5 ayatnya yang ke-37.
yang diperlukan untuk kita masuk pada unity. Haleluya. Orang tuh tinggi hati. Kenapa? Kalau ngerasa ada sesuatu yang dia punya. Kristus itu dia setara sama Tuhan. Dia adalah Tuhan, bukan milik yang harus dia pertahankan. Dia buang. Kepemilikan tuh dia buang. Orang tinggi hati, kenapa? Karena dia ngerasa memiliki sesuatu. Memiliki harta, memiliki kesuksesan, memiliki keberhasilan, memiliki kepandaian. Padahal gak ada satupun yang punya kita. Kita ini mandatnya bukan pemilik, kita mandatnya adalah pengelola. Amin, saudara? Pengelola. Semua itu talenta. Talenta itu hartanya siapa? Harta sang Tuan yang dipercayakan kepada kita untuk kita kelola. Bukan jadi milik kita. Satu kali nanti kita harus bertanggungjawabkan. Kalau kita sadar bahwa kita adalah orang-orang yang gak punya apa-apa, percaya sama saya, kita akan jadi orang yang rendah hati. Amin. Tapi kalau udah ngerasa punya harta, punya rumah bagus, punya mobil bagus, punya jabatan, waduh semuanya punya, pongah. Amin. Iya, Tuhan dia rendah hati. Amin, salam. Salam kanan kiri dong, bilang, udah Tuhan loh. Hah? Baru jadi pemimpin perusahaan, baru jadi direktur, baru jadi owner. Owner itu kan kata kita, emang punya owner? Emang kita punya? Enggak. Kita gak punya apa-apa. Nafas aja gak punya. Bukan punya kita kok. Begitu cabut, tek, selesai. Bisa dipertahankan? Bisa Anda tolak? Gak bisa. Gak bisa. 2020 kita belajar luar biasa. Hah? Virus COVID Delta masuk, orang pada bingung, orang pada bingung cari oksigen. Banyak orang yang meninggal karena nggak dapat oksigen. Karena oksigennya langka, betul nggak? Amin? Iya. Saudara tahu nggak yang punya Samator, yang punya pabrik oksigen? Meninggoy saudara. Meninggal. Bisa nyelamatin oksigen yang banyak itu? Sesungguhnya Anda dan saya tidak punya apa-apa. Amin, sadari. Makanya gak pantas kita jadi orang yang sombong. Soalnya kanan kiri bilang, jangan belagu. Apa yang kita pakai buat modal belagu? Amin, Tuhan bukan. Amin, pemilik bukan. Haleluya, songong bener. Manusia. Tuhan aja gak songong, amin, saudara. Iya, diambil rupa hamba, dia jadi manusia aja udah hina, dia datang jadi manusia. Iya kan, dia cuci lagi kaki murid-murid. Waduh, elah. Anda masih lahirnya di rumah sakit, dia lahir di... Hah? Iya kan? Iya loh. Itu juga dia gak protes, kalau saya jadi Tuhan Yesus, cuman disambut di kandang domba, gue balik. Gue ngapain, kita mau nebus ya gak? Ya gak? Tuhan gitu loh, amin. Untung bukan Zifki, Yesus, amin. Aduh, ini manusia nih baru pendeta. Laguannya, haleluya. Ya, Matius 5:37 yuk. Yang ketiga, apa katanya? Ya, katakan. Ya, terus? Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Yang ketiga, mau rukun gak? Katakan iya di atas iya. Maksudnya apa? Jangan suka berprasangka. Apa yang kau lihat benar belum tentu benar Bapak Ibu. Apa yang kau lihat salah belum tentu salah. Komunikasikan. Komunikasikan, rundingkan. Coba dilihat lebih jauh lagi. Jangan suka kemakan hoax. Jangan kita pikir ini benar, maka kita anggap ini benar. No. Apa yang kita anggap benar belum tentu benar. Setuju Bapak Ibu? Amin. Iya, jangan suka prasangka. Makanya Tuhan Yesus ngajarin kita, kalau rekanmu, saudaramu melakukan sesuatu yang salah, panggil. Berapa? 4 mata. Tanya sama dia. Amin. Tanya sama dia, bener enggak, gimana kejadiannya. Amin saudara. Ini banyak gereja-gereja belum ini baru cuman dengar, baru cuman katanya, dia ambil judgmental. Terjadi, it happen in my life Bapak Ibu. Saya sampai heran.
Tapi ya sudah, itu kan urusannya dia sama Tuhan. Amin, saudara? Iya. Jangan suka menghakimi. Katakan ya kalau memang kamu sudah yakin itu ya. Katakan tidak kalau Anda sudah yakin bahwa itu tidak. Hari ini kita hidup di dalam dunia hoax. Saya kemarin baca bagaimana caranya, jeruk bali bisa menghilangkan tanda-tanda penuaan. Bagus tuh. Bagus. Bener loh. Saya baca, saudara, gitu. Dengan apa? Saya lihat gini, manfaatkan kulitnya katanya. Yang dimanfaatkan itu kulitnya, bukan buah, bukan dagingnya. Oh iya, gimana caranya? Dipotong bulat, kemudian ditusuk pakai lidi, terus jadiin mobil-mobilan. Kemudian Anda jalan pakai mobil-mobilan itu keliling komplek. Maka penuaanmu hilang, kau jadi kekanak-kanakan. Aduh, ini zamannya hoax Bapak Ibu. Katakan ya di atas ya, tidak di atas tidak. Jangan suka ini gosip. Apa yang Anda persepsikan benar belum tentu benar. Apa yang kau pandang salah belum tentu salah. Kalau saya bilang 1 kali 7 sama dengan 1, gimana? Dan 2 kali 15 itu sama dengan 1. Menurut Anda benar atau salah? Dengerin dulu penjelasan saya. 1 hari kali 7 itu sama dengan 1 minggu. 2 hari kali 15 itu sama dengan 1 bulan. Benar atau salah? Salam kanan kiri bilang, makanya jangan buru-buru ngomong salah. Tanya dulu kenapa lu ngomong gitu. Amin, saudara? Amin. Apa yang kita pandang benar belum tentu benar. Apa yang kita pandang salah belum tentu salah. Satu kali saya lagi naik mobil, tiba-tiba dari samping orang pakai moge, pakai Harley, saudara. Brong, sebelah saya nih. Brong, terus dia nanya, bro. Saya buka, apaan? Pernah naik Harley gak lo? Kata bilang gitu. Wah, kira songong banget. Nih orang baru naik Harley begini modelnya nih. Belagu nih. Akhirnya saya bilang saya gas. Ya namanya moge kejar lagi. Udah pernah naik Harley belum? Gitu ya. Saya ngalah dah. Saya mundur, saya rem. Dia duluan. Depan tikungan, dia nggak nikung, dia lurus. Buang. Dia jatuh. Udah, ya namanya ini saya kasihan kan, saya minggir, saya lihat kenapa. Begitu dia nggak apa-apa, nggak terlalu luka banyak gitu. Saya bilang sama dia, makanya mas, udahlah nggak usah belagu. Siapa yang belagu? Lu yang belagu. Katanya, kenapa jadi marah sama gue? Maksudnya gimana? Lu tadi ngelawan. Iya, itu tuh gue mau tanya. Kalau lu udah pernah pakai Harley, ini ngeremnya gimana? Ternyata dia nggak tahu cara ngeremnya, Pak. Bukan mau pamer. Dia juga baru pertama naik. Gitu. Apa yang kau pandang benar belum tentu benar. Salam kanan kiri. Ingat Harley. Amin, saudara. Amin. Ya, 3 aja supaya engkau rukun. Amin, saudara. Iya, tujuanmu harus sama. Kau harus rendah hati. Dan yang ketiga apa? Katakan ya kalau memang kau yakin itu iya. Katakan tidak kalau tidak. Jangan suka persepsi. Yang lain daripada itu, iblis ada di sana mengacaukan kita. Beri kemuliaan yang meriah buat Tuhan. 2025, ayo mari kita bangkit berdiri. 2025 akan menjadi tahun yang luar biasa. Jaga kerukunan, jaga kesatuan. Maka firman Tuhan katakan, kesanalah Tuhan akan memerintahkan berkat untuk selama